Suratul Jasiyah ayat yang ke-23. Saya bacakan ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Afara'aita, apakah kamu pernah melihat man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Hawanya dia jadikan ilahnya. Man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menjadikan, yang mengambil hawanya, hawa nafsunya sebagai ilah. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan ia berada di dalam dalal, kesesatan, dan itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu orang itu mengambil jalan yang mengantarkan dia kepada kesesatan. Nah, ini menunjukkan bahawa di dalam kehidupan dunia ini berlaku sunnatullah, Allah mengikat antara sebab dengan akibat. Dan manusia memilih itu dengan ikhtiarnya. Karena manusia tidak tahu apa yang telah tertulis oleh qalam di dalam qada dan qadarnya. Jadi dia yang memilih. Dengan itulah manusia tidak punya hujjah nanti di hadapan Allah. Kenapa saya tersesat? Allah tahu dia memilih jalan kesesatan. Allah tahu bahwa dia akan menempuh jalan itu. Tetapi apa yang telah diketahui oleh Allah semenjak azal tidak diketahui oleh manusia. Karena itu manusia tidaklah merasa diprogram atau bagaikan robot dalam kehidupan ini. Karena dia tidak tahu. Artinya apa? Dia pilih jalan itu dan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan sebab dan akibat karena dia yang memilih. Adallahullah. Di dalam kenyataan bahawa pilihannya kepada jalan yang sesat itu karena dia yang menyebabkan. Tetapi hubungan sebab dan akibat itu ada dalam sunnatullah dan Allah tahu apa yang akan dipilih oleh hamba tanpa diketahui oleh hamba tersebut. Nah, itulah qada dan qadar. Bapak dan ibu-ibu tadi datang ke sini, Allah telah tahu semenjak azal bahawa ini akan tiba di surau. Dan ia biarkan atau dia izinkan sampai karena bapak-bapak dan ibu-ibu menempuh jalan untuk ke sini. Tapi jangan dikatakan bahwa Allah tidak tahu bahwa kita akan tiba di sini. Kalau begitu nanti rusak keyakinan kita. Tuhan orang Syiah yang begitu terkejut dia, tiba seorang Syiah. Itu pada ilmu Allah itu ada yang diawali ketidaktahuan tiba-tiba Allah tahu. Itu di dalam keyakinan kita Ahlussunnah tidak ada. Allah tahu. Nah, sebagian orang ketika memahami konsep ini melahirkan faham yang disebut dengan
Jabariyah namanya. Manusia di dalam hidup ini tidak punya pilihan. Dia berbuat sesuai dengan tasyir, remote ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran sesat ini pernah hadir di dalam perjalanan sejarah umat. Karena itu perlu diingatkan terus. Dan tidak sedikit orang yang terseret ke dalam keyakinan ini, terutama mereka-mereka yang tidak memahami makna kalimat kalangan ahli tasawuf. Apalagi orang yang sampai mengatakan kalimat wa Allah bersamanya dimanapun ia berada, tapi dia fahami dengan konsep Jabariyah, sehingga apapun yang dilakukannya itu katanya perbuatan Allah, padahal dia baru tahu itu terjadi dengan izin Allah setelah itu terjadi. Sebelum terjadi, dia tidak tahu. Nah, konsep Jabariyah ini berbahaya. Kenapa? Orang bisa mencuri dengan alasan, kenapa kamu mencuri? Allah yang menggerakkan saya mencuri. Kenapa kamu menzalimi orang, memukul orang? Allah yang menggerakkan saya. Padahal sebelum dia memukul, kalau ditanya kepadanya, tahukah engkau bahwa Allah akan menggerakkan tanganmu memukul si fulan itu? Dia tidak tahu. Jadi konsep Jabariyah ditolak. Ada pula namanya konsep Qadariyah, di mana manusia merasa bahwa dia memahami bahwa dia berbuat sekehendaknya dan Allah tidak ikut campur. Dia memiliki kudrah untuk segala-galanya. Yang seperti ini sama saja mengatakan setelah Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah disuruhnya istirahat, biar kami saja yang berbuat sekehendak hati kami. Nah, dua faham seperti ini pernah hadir di dalam perjalanan pemikiran umat Islam, bahkan menjadi bahagian dari akidah yang mereka katakan oleh mereka yang tersesat itu sebagai akidah Islamiyah, padahal tidak sama sekali. Nah, karena itu Jabariyah, Qadariyah bukanlah pemahaman yang diterima di dalam ajaran Islam. Karena itu kalangan Ahlus Sunnah menolak mentah-mentah faham Jabariyah dan Qadariyah itu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kalimat wa adallahullah. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka tersesat ala ilm. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengikat antara apa yang mereka tempuh sebagai sebab dengan akibat. Makanya didahulukan oleh Allah dalam kalimat ini apa? Manittakhadha ilahahu hawa. Orang yang menjadikan Tuhannya apa? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang dia jadikan Tuhan, berarti dia dengan cara seperti itu telah memilih jalan kesesatan. Akhirnya wa adallahullah, dan Allah biarkan mereka memilih kesesatan tersebut. Jadi tidak ada alasan nanti, kenapa kamu tersesat? Karena Allah yang membiarkan saya tersesat. Tidak ada hujah itu di akhirat. Kenapa? Karena ia memilih jalan itu dan dia tidak tahu apa yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi di dalam kenyataan, dan itulah ilmu manusia yang terbatas. Kemudian bukan hanya itu saja. Dampak dari menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, yang pertama tadi adalah berarti dia telah menempuh jalan menuju kesesatan. Yang kedua, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyegel, ya, mengunci pendengarannya dan kalbunya. Wa ja'ala ala basarihi
ghishawah. Dan Allah jadikan di atas matanya penutup atau yang menyelubunginya. Di atas penglihatannya, bukan di atas matanya, maaf, di atas penglihatannya ghishawah. Berbeda ya mata dengan basar. Ain, alat, basar, pekerjaannya, fungsi. Ada dua yang melihat. Basar biasanya dipakaikan orang kepada mata yang lahir. Basirah dipakaikan oleh orang kepada ainul qalbi, kepada mata hati. Ada dua istilah. Nah, apabila kondisi seperti itu, faman yahdi, maka siapakah yang akan memberikan petunjuk lagi min ba'dillah, sesudah Allah Subhanahu wa taala melakukan, membiarkan dia seperti itu? Tidak ada lagi. Itu pertanyaan yang tidak perlu lagi mendapatkan jawaban, karena jawabnya sudah jelas. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa lagi yang akan memberikan dia hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala memberlakukan orang itu seperti demikian? Afala tadhakkarun, tidakkah kamu mengambil itu jadi pelajaran? Coba bayangkan, langkah yang keliru berdampak begitu hebat terhadap diri. Ketika orang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan, ada 3 akibat. Yang pertama apa? Terbentang jalan kesesatan di hadapannya dan Allah tidak hambat dia untuk menempuh itu, dibiarkan. Yang kedua, melekat kunci, segel di hati orang itu dan juga pada pendengarannya. Yang keempat, terselubung penglihatannya sehingga tentu tidak bisa melihat. Nah, kalau sudah begitu keadaan, siapa lagi yang punya kemampuan untuk memberikan hidayah kepada orang tersebut? Bahkan hidayah dalalah saja tidak bisa masuk lagi. Hidayah dalalah, petunjuk kepada yang hak saja sudah tidak bisa. Kenapa? Telinganya sudah tidak mendengar lagi. Kalbunya sudah tidak bisa menerima lagi kebenaran. Penglihatannya sudah tertutup melihat dalil-dalil dan ayat-ayat Allah. Nah, makanya Allah menanyakan, dan pertanyaan itu sudah jelas jawabnya. Faman yahdi, siapa lagi yang akan memberikan petunjuk kepada orang itu min ba'dillah, setelah Allah menjadikan dia seperti demikian? Tentu tidak ada. Nah, kalau tidak ada lagi, maka jadikanlah itu peringatan bagi semua kita agar jangan menempuh hal yang demikian. Nah, ini di antara ayat kalau kita berbicara tentang fiqhul qulub wa tazkiyatun nafs. Jika kita berbicara tentang bagaimana memahami karakteristik dari kalbu kita dan bagaimana membersihkan diri ini dari segala noda dan kotoran yang bisa menodai kebersihan hati itu, ini adalah salah satu ayat yang menjadi rujukan para ulama. Kuncinya apa? Jangan pernah sekali-kali mempertuhankan syahwat. Jangan pernah sekali-kali menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Nah, ilah di sini adalah yaitu memperturutkannya, mengiyakan kehendaknya, permintaannya, apa saja yang diinginkan walaupun berada dalam jalan yang tidak diridai oleh pencipta.
Nah, itu berarti menjadikan ilah sebagai, menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Kalah permintaan Allah dibandingkan hawa nafsu. Kalah ketakutan kepada Allah dibandingkan ketakutan akan hawa nafsu. Kalah ajakan dan seruan Allah dibandingkan dengan seruan hawa nafsu. Apabila demikian adanya, berarti siapa lagi yang Tuhan di dalam diri orang itu, dalam keyakinan dia, di dalam perilaku dia? Hawanya. Nah, inilah yang dikatakan dengan orang yang ittakhadha ilahahu hawa. Nah, dampak dari pilihan yang seperti itu tentu akan menyebabkan potensi yang diberikan oleh Allah untuk menyerap hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita potensi. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa manusia ia keluarkan dari perut ibunya dalam keadaan la ya'lamu syai'a, tidak mengetahui apapun. Itu bertemu di mana? Dalam surat An-Nahl. Perhatikan ayat yang ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan apa? Kamu tidak mengetahui apapun. Nah, kemudian rahmat Allah atas bayi-bayi yang lahir itu, wa ja'ala lakum, dan Allah jadikan untuk kamu sekalian apa? As-sam'a wal absar wal af'idah. Ada 3. Dan itulah kekuatan yang diberikan oleh Allah pada jiwa manusia, pada diri insan, sehingga mereka bisa menyerap ilmu. Jadi menyerap ilmu itu dengan apa? Dengan 3. Yang pertama dengan pendengaran. Tidak cukup telinga. Banyak rambut telinga tapi tidak terdengar. As-sama. Yang kedua apa? Absar, penglihatan. Tidak semua mata yang masih berfungsi ini melihat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan bukan al-udhuna wal-uyun, ya, bukan al-adhan wal-uyun wal-qulub. Tapi dikatakan oleh Allah apa? As-sama' wal-absar wal-af'idah. Yaitu pendengaran, penglihatan, dan peran dari kalbu yang salah satunya adalah menyerap dan mengambil faedah dari apa yang didengar, dilihat, dan yang dirasakan. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, ketiga itu bermasalah. Apa tadi? Yaitu khatama ala sam'i. Dikunci oleh Allah, disegel pendengarannya, kalbunya, wa ja'ala, dan Allah jadikan pada matanya, pada penglihatannya selubung. Berarti ketiga alat mendasar orang untuk menangkap
petunjuk sudah tidak berfungsi. Nah, kalau itu tidak ada lagi siapa yang bisa memberikan petunjuk. Ada 3 itulah alat untuk kita menyerap ilmu. Nah, apa penyebabnya? 1. Penyebabnya adalah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Di orang yang mempertuhankan hawa nafsu, pendengarannya tidak akan berfungsi, penglihatannya tidak akan berfungsi lagi, dan faidah atau afidah yang ada di dalam kalbunya itu juga tidak berfungsi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan yang diambil oleh orang itu berarti membukakan jalan menuju kesesatan sebagaimana yang dipilih oleh orang itu. Allah biarkan. Tidak dihambat oleh Allah. Kenapa? Dia yang memilih. Tetapi itu terjadi ala ilmin. Allah tahu proses itu. Allah tahu pilihan hamba. Cuma Allah tidak beritahukan kepada hamba. Nah, itu tersimpan di mana? Dalam ilmunya. Itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk kepada apa sebenarnya fungsi qalbu tadi. Kalau dikatakan di situ ada afidah. Bahkan kalau kita berbicara tentang absar, tentang as-sama', para ulama mengatakan bahwa yang hakiki dari penglihatan, yang hakiki dari pendengaran, sebenarnya bukanlah basar, tapi basirah. Sebab hati itulah sebenarnya yang berperan paling kuat di dalam menyerap apa yang dilihat oleh mata. Karena itu ada penyair mengatakan bahwa mata itu adalah jendela kalbu. Itu makanya di dalam Islam mata itu disuruh jaga. Kenapa? Sebab dia bisa menjadi jendela dari penglihatan lahir ini, menyelusuplah dia kepada kalbu insan. Berarti dari sini pangkal masalah yang paling mendasar adalah ada pada kalbu. So, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, siapa yang menjadikan? Apa yang kalah terlebih dahulu? Yang kalah adalah apa yang ada di dalam kalbu insan, yaitu keimanannya, keyakinannya. Itu yang kalah terlebih dahulu. Sehingga akhirnya dia memperturutkan seruan dari hawa tadi. Inilah peran hati. Jadi kalau kita ingin menghindar dari kondisi seperti itu, yang tidak ada lagi peluang bagi siapapun untuk memberikan hidayah kepada kita, na'udzubillahi min dzalik, jalan satu-satunya adalah menjaga kalbu tersebut jangan sampai menyelusup kepadanya yang akan merusak potensinya yang ada itu, sehingga akhirnya berkuasalah atasnya syahwat dan hawa nafsu manusia.